Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu menganalisis permasalahan penduduk dan solusinya. Ada lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri kami dulu, dimulai dari rekan saya yaitu Bona. Silakan Bona. Nama saya Bona Pajapan dengan NIM 321313153. Di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Francisca Martobor Nenggolan dengan NIM 32111310009. Perkenalkan, nama saya Iin Aksena dengan NIM 3213331017. Di sini saya sebagai penyaji. Pertama-tama kami mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, pengampu dan pembimbing mata kuliah Geografi Manusia, yaitu Ibu dosen Rohani SPD MPD. Ledakan penduduk Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. World Population Datasheet, 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan, migrasi. 1. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, 1.372 juta jiwa, India, 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat, 321 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 2. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada penduduknya masih sangat sedikit, atau masih kekurangan jumlah penduduk, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia, dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa.
Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa, demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. 3. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain setiap penduduk Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai 5 tahun, usia balita, 6 sampai 12 tahun, usia SD, 13 sampai 15 tahun, usia SMP, 16 sampai 18 tahun, usia SMA, 19 sampai 24 tahun, usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun, usia dewasa, dan usia 60 tahun ke atas, usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14, usia belum produktif, 15 sampai 64, usia produktif, dan usia 65 tahun ke atas, tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, 15 sampai 65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif.
B. Dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar, emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode tahun 2010 sampai tahun 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode tahun 1971 sampai tahun 1980 menjadi 1,49% pada periode tahun 1990 sampai tahun 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0-14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3% dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. A. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. B. Persebaran penduduk tidak merata. C. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia 2010. Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan memengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Ada sebagian warga Indonesia yang tidak mengetahui ragam budaya daerah lain di Indonesia, salah satunya budaya melukis tubuh di Mentawai, Sumatera Barat, Indik sebagai tanda kedewasaan dan masih banyak kebudayaan lain yang belum tereksplorasi. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat dan lain sebagainya. A. Rumah adat. Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Berikut ini tabel beberapa contoh rumah adat di setiap daerah di Indonesia.
Tiga faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu fertilitas, moralitas, dan migrasi. Untuk Indonesia, faktor terakhir ini dapat diabaikan karena jumlah orang yang masuk lebih kurang sama dengan orang yang keluar. Dengan demikian, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang disebabkan oleh besarnya selisih angka fertilitas dan moralitas. Tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan pulau. Nomor 1 yaitu Pulau Jawa dan Madura, di mana kepadatan penduduk per kilometer persegi di Pulau Jawa dan Madura di tahun 1930 sebanyak 315 jiwa. Di tahun 1961 sebanyak 476 jiwa. Di tahun 1971 sebanyak 576 jiwa. Di tahun 1980 sebanyak 690 jiwa. Di tahun 1990 sebanyak 814 jiwa. Di tahun 1993 sebanyak 864 jiwa. Tahun 1998 sebanyak 938 jiwa. Pulau kedua yaitu Sumatera, di mana tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi yang terletak di Pulau Jawa sebanyak di tahun 1930 sebanyak 17 jiwa. Di tahun 1961 sebanyak 33 jiwa. Di tahun 1971 sebanyak 44 jiwa. Tahun 1980 sebanyak 59 jiwa. Tahun 1990 sebanyak 77 jiwa. Tahun 1993 sebanyak 87 jiwa. Tahun 1998 sebanyak 90 jiwa. Nomor 3 Pulau Kalimantan, di mana tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi yang terletak di Pulau Kalimantan yaitu di tahun 1930 sebanyak 4 jiwa, tahun 1961 sebanyak 8 jiwa, tahun 1971 sebanyak 10 jiwa, tahun 1980 sebanyak 12 jiwa, tahun 1990 sebanyak 17 jiwa, tahun 1993 sebanyak 18 jiwa, tahun 1998 sebanyak 20 jiwa. Nomor 4 yaitu Pulau Sulawesi, di mana tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi yang berada di Pulau Sulawesi yaitu tahun 1930 sebanyak 22 jiwa, tahun 1961 sebanyak 38 jiwa, tahun 1971 sebanyak 45 jiwa, tahun 1980 sebanyak 55 jiwa, tahun 1990 sebanyak 66 jiwa, tahun 1993 sebanyak 71 jiwa, tahun 1998 sebanyak 76 jiwa. Nomor 5 yaitu pulau-pulau lain yang terletak di Indonesia. Tahun 1930 sebanyak 8 jiwa, tahun 1961 sebanyak tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi yang berada di Pulau Sulawesi yaitu tahun 1930 sebanyak 22 jiwa, tahun 1961 sebanyak 38 jiwa, tahun 1971 sebanyak 45 jiwa, tahun 1980 sebanyak 55 jiwa, tahun 1990 sebanyak 66 jiwa, tahun 1993 sebanyak 71 jiwa, tahun 1998 sebanyak 76 jiwa. Nomor 5 yaitu pulau-pulau lain yang terletak di Indonesia. Tahun 1930 sebanyak 8 jiwa, tahun 1961 sebanyak 12 jiwa, tahun 1971 sebanyak 15 jiwa, tahun 1980 sebanyak 19 jiwa, tahun 1990 sebanyak 23 jiwa, tahun 1993 sebanyak 25 jiwa, tahun 1998 sebanyak 27 jiwa. Yang terakhir yaitu jumlah rata-rata kepadatan penduduk per kilometer persegi yang ada di Indonesia yaitu pada tahun 1930 yaitu sebanyak 32 jiwa, tahun 1961 sebanyak 51 jiwa, tahun 1971 sebanyak 62 jiwa, tahun 1980 sebanyak 77 jiwa, tahun 1990 sebanyak 93 jiwa, tahun 1993 sebanyak 101 jiwa, tahun 1998 sebanyak. Ciri lain dari kependudukan di Indonesia yaitu struktur penduduk muda, di mana jumlah usia 14 tahun ke bawah masih tinggi, walaupun pada tahun 1980 menunjukkan gejala penurunan namun masih di atas 40%. Pada tahun 1961 ada sekitar 42%, pada tahun 1971 ada sekitar 44%, dan pada tahun 1980 ada sekitar 41%. Struktur penduduk muda dapat memberikan gambaran akan tingginya beban tanggungan, ataupun disebut dependensi rasio.
Selain itu, juga merupakan indikator pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dampak wajar dari struktur penduduk muda yaitu melimpahnya penduduk yang memasuki angkatan kerja. Padahal di lain pihak, tumbuhnya kesempatan kerja tidak secepat tumbuhnya angkatan kerja. Akibatnya tidak lain yaitu pengangguran semakin banyak. Namun pada tahun 1971 sampai 1980 tidak banyak berguna untuk mengungkapkan masalah pengangguran karena elastisnya yang sangat besar dalam konsep referensi waktu yang digunakan. Oleh karena itu, gejala pengangguran ini bisa kita lihat dari besarnya penduduk yang meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, terutama memasuki ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan dengan adanya pandemi saat ini, banyak masyarakat yang menganggur akibat susahnya mencari pekerjaan, sehingga melonjaknya angka pengangguran. Adapun cara mengatasi tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu pertama, menekankan angka pertumbuhan penduduk dengan melakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, pemerataan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menggalakkan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Yang keempat, Materi ini bahwa tiap-tiap negara di dunia ini memiliki masalah kependudukan yang berbeda-beda. Salah satunya negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Masalah kependudukan ini pada dasarnya ditimbulkan karena ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi ekonomi, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas penduduk tersebut. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan alami merupakan selisih antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Rendahnya tingkat kematian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, kemajuan terhadap teknologi obat-obatan, perbaikan gizi, serta perbaikan lingkungan hidup masyarakat. Dengan demikian, menganalisis permasalahan penduduk dan solusinya meliputi rapat penduduk dan persoalan penduduk. Untuk mempengaruhi para pembacanya lebih memahami tentang permasalahan penduduk di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kami banyak salah kata atau salah ucap. Kami mohon bimbingan dan kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.